Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 fase E2 SMAN 1 Padang Gelugur ingin menjelaskan materi tentang transaksi di pasar modal dengan mata pelajaran ekonomi. Pertama, pasar perdana primary market. Pasar perdana primary market adalah pasar di mana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek listing. Di sini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi efek, underwriter, melalui perantara pedagang efek, broker-dealer. A. Proses perdagangan pada pasar perdana. Pada umumnya, proses perdagangan saham dan obligasi pada pasar perdana dapat digambarkan sebagai gambar berikut. B. Proses penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana pada Bursa Efek Indonesia (BII). Yang pertama, penawaran perdana suatu saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor publik dilakukan melalui pinjaman emisi dan agen penjual. Tata cara pemesanan saham atau obligasi seperti harga penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, masa penawaran, dan informasi lain yang penting harus dipublikasikan di surat kabar berskala nasional. Dan investor kemudian melakukan pemesanan saham atau obligasi tersebut dengan disertai pembayaran. Yang keempat, pinjaman emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan. Yang kelima, proses penjatahan saham atau obligasi biasa disebut dengan alignment kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten yang mengeluskan saham atau obligasi. Yang keenam, apabila jumlah saham atau obligasi yang didapat oleh investor kurang dari jumlah yang dipesan atau telah terjadi oversubscribed, maka kelebihan dana investor akan dikembalikan. Proses ini sering disebut dengan refund. Yang ketujuh, saham atau obligasi tersebut kemudian didistribusikan kepada investor melalui pinjaman emisi dan agen penjual. Perdagangan saham saat ini menggunakan perdagangan tanpa volume, artinya lebih populer disebut scriptless trading. Artinya, perdagangan saham saat ini tidak mengenali secara fisik, melainkan secara elektronik, dan penyelesaian transaksi pemindahan buku yaitu debit atau kredit atau saham uang, saham secara rekening dan rekening lainnya. Sistem perdagangan dengan demo trading artinya sistem perdagangan di BI di mana order dilakukan tidak lagi di lantai bursa namun dapat dilakukan di lantai. Prosedur perdagangan saham pada pasar sekunder di BII atau Bursa Efek Indonesia. Investor menghubungi perusahaan efek baik untuk beli atau jual saham. Kemudian, order beli atau jual saham yang disampaikan investor diteruskan petugas di perusahaan efek atau dealer ke pialang yang ada di lantai bursa. Pialang di lantai bursa akan memasukkan order tersebut ke sistem komputer Bursa Efek Indonesia atau JETS, Jakarta Automatic Trading System. Jadi, tugas pialang di lantai bursa pada dasarnya adalah menerima dan memasukkan order ke dalam sistem komputer JETS. Jika order terpenuhi, pialang memberitahukan dealer untuk selanjutnya disampaikan kepada investor. Lalu selanjutnya, semua transaksi yang ada terjadi di sistem JETS selanjutnya dikirim ke sistem komputer yang ada di Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi atau settlement. Kemudian, netting merupakan proses yang ada di sistem komputer LKP yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing di perusahaan efek. Misalnya, perusahaan efek A memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah rupiah atas transaksi yang dilakukan. Perusahaan efek B memiliki hak atas membayar sejumlah rupiah atas transaksi yang dilakukannya. Yang
Selanjutnya, sistem komputer di LPP akan menyelesaikan transaksi yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan antar rekening. Yang terakhir, hasil penyelesaian transaksi selanjutnya disampaikan kepada masing-masing perusahaan efek yang selanjutnya akan menyerahkan hak dan kewajiban para nasabahnya. Proses penyelesaian transaksi diselesaikan dalam waktu 3 hari atau dikenal dengan istilah T3. Transaksi akan diselesaikan oleh LKP dan LPP pada T3 yaitu 1. Lembaga clearing dan penjaminan melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi yang bursa yang teratur, wajar dan efisien, dan menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Yang kedua, lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien, dan mengamankan pemindah tanganan efek. Yang terakhir, menyelesaikan settlement. Berikut skema yang menggambarkan perdagangan saham Bursa Efek Indonesia. 1. Investasi di pasar modal. Investasi merupakan kegiatan membeli produk keuangan dengan harapan mendapat nilai jual yang lebih tinggi dan bagi hasil pada masa mendatang. Dengan melakukan investasi, orang dapat memiliki harta dan aset di masa depan dan mempertahankan nilai kekayaan dan nilai uang agar tidak tergerus dengan kenaikan inflasi. 2. Investasi di pasar modal. Sebelum berinvestasi di pasar modal, investor harus dahulu membuka rekening di salah satu perusahaan efek. Sebelum memilih perusahaan efek, investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Jika calon investor lebih menyukai untuk berinvestasi di saham-saham yang baru ditawarkan di pasar perdana, pilihlah perusahaan efek yang aktif dalam proses penjaminan emisi saham. B. Jika calon investor hanya memerlukan jasa yang paling mendasar dari perusahaan efek seperti melaksanakan perintah jual atau perintah beli, pilihlah perusahaan efek yang dapat memberikan jasa tersebut secara cepat dan akurat. Jika calon investor memerlukan jasa tambahan seperti nasihat dan saran-saran dalam mengambil keputusan, pilihlah perusahaan efek yang mempunyai analisis efek. Dapat membuka rekening di perusahaan efek dengan cara mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan. Secara umum, perusahaan efek biasanya mewajibkan investor untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu sebagai jaminan dalam proses penyelesaian transaksi. Untuk transaksi saham, 1. Transaksi diawali dengan memberikan perintah jual atau perintah beli ke perusahaan efek. Perintah tersebut dapat diberikan lewat telepon atau permintaan secara tertulis. Perintah tersebut harus berisikan nama saham, jumlah yang dijual atau dibeli, serta berapa harga jual atau harga yang dibeli yang diinginkan. Perintah tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh perusahaan efek bersangkutan. 3. Selanjutnya, perintah tersebut dimasukkan ke dalam sistem perdagangan di bursa efek. 4. Semua perintah jual dan atau perintah beli dari seluruh perusahaan efek akan dikumpulkan di bursa efek dan sistem yang disebut JATS. B. Untuk transaksi obligasi. 1. Transaksi dimulai dengan penempatan kuotasi di sistem perdagangan di BEL yang disebut OTC Fees Over the Counter, sehingga semua kuotasi yang masuk ke dalam sistem dapat dilihat secara langsung oleh pelaku pasar lainnya. 2. Melalui OTC Fees, partisipan dapat melihat kuotasi yang paling menarik bagi dirinya. 3. Kemudian partisipan yang tertarik untuk membeli dan menjual dapat menghubungi partisipan yang akan menjual dan membeli untuk negosiasi